Baik para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang keenam, adab membaca Al-Qur'an. Ya, bab membaca Al-Qur'an. Bab ini merupakan inti kitab yang merupakan hal yang umum. Ya, Syekh atau Imam Nawawi langsung menyebutkan pokok-pokoknya tanpa panjang lebar agar pembaca tidak bosan. Taib, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika kita membaca Al-Qur'an adalah ikhlas. Ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau orang membaca alif lam mim, itu berapa pahalanya? 30 kebaikan, karena satu dilipat gandakan menjadi 10. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan mulut, ya, yaitu dengan bersiwak, sikat gigi, kan gitu ya. Oleh karena itu Imam Nawawi menyebutkan sarana-sarana yang digunakan untuk siwak, ya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan doa ketika kita sikat gigi, bersikat gigi, kan gitu ya. Imam Nawawi menyebutkan di sini sarana untuk siwak, sikat gigi itu pakai apa saja. Kemudian cara bersiwak, ya, cara bersiwak. Kemudian doa bersiwak atau doa sikat gigi. Masya Allah, ya, agama Islam merupakan agama yang paripurna, agama yang sempurna. Bahkan tata cara sikat gigi pun itu sudah dibahas oleh ulama-ulama kita ratusan tahun yang silam. Di antara sarana siwak yang pertama tanaman arok, ya. Taman arok itu kayu yang bisa digunakan untuk bersiwak. Kemudian kayu-kayuan lain, ya, sobekan kain kasar, ya, sobekan kain kasar. Ini tanaman arok ini tanaman siwak. Dulu ketika kita belajar di kota Ma'rib, Yaman Selatan, nah ini kalau banyak sekali tumbuh kayu-kayu siwak, sehingga kalau kita mau bersiwak itu, ya sudah, kita pergi ke padang pasir, di situ ada tanaman yang tumbuh di situ, kemudian kita bawa golok, ya, kemudian apa? Kita tebang kayunya, digunakan untuk siwak, ya. Kemudian kayu-kayuan lain yang penting bisa digunakan untuk bersiwak. Kalau tidak ada, sobekan kain kasar, ya, pakai sobekan kain kasar. Garam abu alkali, ya. Kemudian yang kelima, jari yang kasar, ya. Kalau jari yang lembut bagaimana Ustaz, kan katanya? Ya pokoknya pakai jari lah, ya, pakai jari. Kemudian apa? Imam Nawawi menyebutkan hukum sikat gigi dengan jari yang kasar itu. Ada 3 pendapat. Yang pertama tidak boleh. Yang kedua boleh. Yang ketiga boleh jika tidak ada yang lain. Ya. Loh, kenapa kau harus pakai jari yang kasar? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli wudu'in." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruhnya untuk senantiasa menyikat giginya setiap kali hendak wudu. Nah, mungkin kalau kemudian mau wudu, ya bersafar, kan itu nggak ada siwak, nggak ada sikat gigi, ketika berkumur-kumur itu kan disunahkan untuk siwak. Bagaimana? Pakai jari, siwaknya pakai jari. Ya, kalau pas wudu, kenapa? Karena nanti bisa dibasuh, jangan pas mau sholat, kan gitu ya. Karena kemudian ada hadis kan,
Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umatku untuk siwak setiap kali sholat. Ya, mau sholat ini kemudian apa? Nggak bawa siwak, pakai tangan kan gitu ya. Wah, ini dilihat kan. Ya, maka ketika berwudu tidak masalah. Ya, sambil bersiwak. Ya, kalau tidak ada alat siwak, tidak ada sikat gigi, maka menggunakan jari yang kasar. Dan ada 3 pendapat, boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh jika tidak ada yang lain. Ya. Kemudian Imam Nawawi menuliskan di sini cara bersiwak. Masya Allah ya. Yang pertama, menyikat bagian dalam dan luar gigi. Jadi apa? Gigi kan ada yang dalam, ada yang luar, ya, disikat. Jangan cuma luarnya doang, ya, dalamnya nggak disikat. Ya, maka luarnya disikat, dalamnya disikat. Yang kedua, menyikat pokok-pokok gigi. Ya, gigi-gigi yang gede-gede, ya, pokok-pokok gigi. Yang ketiga, ya pokok-pokok gigi itu seperti gigi apa? Gigi taring, terus gigi seri, gigi geraham, kan gitu ya. Itu adalah pokok-pokok gigi. Jadi apa? Depan, dalam disikat, pokok-pokok giginya disikat. Yang ketiga, gusi gigi geraham, gusi-gusinya itu disikat juga. Kemudian yang keempat, langit-langit mulut. Jadi mulut itu kan ada langit-langitnya yang atas itu. Maka kemudian itu disiwak juga. Ya, itu disiwak juga, langit-langit mulut. Yang kelima, bersiwak dengan batang yang sedang-sedang saja, tidak terlalu kering dan atau basah. Ya. Nah, kalau kita kan ada pakai odol lah ya, sudah. Ya, kalau siwak itu ada yang kering, ada yang basah sekali. Ya, maka kalau menggunakan kayu siwak yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ya, kalau kita pakai odol, ya, pakai sikat gigi itu sudah boleh. Yang keenam, melunakkan siwak yang kering dengan air. Ya, ini kalau siwaknya kering, dicelupkan ke air. Yang ketujuh, boleh bersiwak dengan siwak orang lain dengan seizinya. Ya, jadi atau antum lagi siwak ini, ada kawan antum, ukti minjem siwaknya, oh silahkan ini, ya, dipakai aja. Ini jigongnya banyak sekali ini di sini ya, dipakai. Ya. Nah itu kemudian apa, boleh bersiwak dengan siwak orang lain dengan seizinya. Tentunya kalau kemudian tidak membahayakan. Ya, kenapa? Ini ada hadisnya. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak syakaratul maut, hendak meninggal dunia, berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada sahabat ketika itu mengerumuni Rasul. Saya lupa sahabatnya siapa. Ada sahabat yang kemudian membawa siwak. Dan Rasul adalah apa? Orang yang paling senang bersiwak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada siwak itu, ya, dan diminta oleh ibunda Aisyah dikasihkan. Kemudian Rasulullah apa? Disiwaki, ya, disikat giginya. Nah ini, maka kemudian dari dalil ini boleh bersiwak dengan siwak orang lain dengan seizinya. Ya, thayyib. Ini adab yang kedua ketika membaca Al-Qur'an adalah gosok gigi, ya. Maka terutama antuna ini, ya, para penghafal Quran, rajin-rajinlah sikat gigi, ya. Menghafal Quran tapi males sikat gigi. Menghafal Quran, bahkan disebutkan dalam riwayat itu ketika kita membaca Quran maka di situ ada malaikat, ya, yang mendekat, ya. Ya, maka kemudian apa? Hendaknya, ya, mulut kita bersih. Oleh karena itu sama Imam Nawawi kan disebutkan di sini hukum rongga mulut yang terkena najis karena berdarah, ada najisnya mulutnya. Maka ada khilaf, ya. Menurut Imam Ar-Ru'yani, yang pertama haram, yang kedua tidak haram. Yang benar adalah hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, ya. Nah, kalau habis makan jengkol, habis makan peti, makan sambal terasi, kan itu, ya, mau megang mushaf, ya, sikatan dulu lah, ya, supaya kemudian apa? Ya, membersihkan mulut. Kemudian adab yang ketiga ketika membaca Al-Quran, tafadholi.
Tapi para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab ketiga ketika kita membaca Al-Qur'an adalah dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi suci. Bagaimana yang dimaksud dengan kondisi suci ini? Yang dimaksud dengan kondisi suci adalah bersih, ya, dari hadas kecil maupun dengan hadas besar. Bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, ya, contohnya adalah apa? Buang angin, ya. Dan contoh hadas besar adalah haid, junub, itu adalah hadas besar. Tapi akan kita bahas dulu hukum membaca Al-Quran dengan hadas, sedangkan dirinya berhadas kecil. Ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, orang yang berhadas kecil diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini pendapat yang dikuatkan di sini, bahwasannya diperbolehkan bagi orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran. Akan tapi afdolnya adalah apa? Bersuci terlebih dahulu. Ya, bersuci terlebih dahulu. Walaupun tentunya ada khilaf, ya. Yang pertama tidak boleh. Yang kedua boleh, kan gitu ya. Maka yang benar adalah apa? Membaca Al-Quran ketika berhadas kecil diperbolehkan. Walaupun afdolnya adalah kemudian, ya, untuk bersuci terlebih dahulu. Kemudian masalah selanjutnya yang dipaparkan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hukum membaca Al-Quran dengan tayamum. Ya. Kalau seseorang mau membaca Al-Quran sedangkan dirinya berhadas dan tidak mendapatkan air, ya, maka apa? Ia bertayamum. Ya, maka ia bertayamum. Ya, menggunakan tayamum. Mau membaca Quran ini berhadas, nggak ada air, maka tayamum. Maka dengan tayamum itu orang tersebut diperbolehkan untuk sholat, diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kalau sudah nemu air, wajib mandi atau enggak? Contoh orang junub mau sholat, mau baca Quran, atau orang selesai haid mau baca Quran, enggak ada air, kemudian dia bertayamum. Ya, setelah bertayamum kan boleh tuh sholat, boleh membaca Quran. Di tengah-tengah dia membaca Quran, hujan, ada air. Ya, apa yang harus dilakukan? Bolehkah ia meneruskan bacaan Qurannya? Tidak boleh. Dia harus berhenti dan dia harus mandi bersuci. Maka khilaf di kalangan para ulama terkait dengan fungsi tayamum. Tayamum itu rafi'ul hadas atau al-mubih. Apa yang dimaksud dengan rafi'ul hadas? Ya. Rafa'a rafi'ul hadas itu adalah mengangkat hadas. Apakah tayamum itu mengangkat hadas? Atau al-mubih? Mubih itu hanya sekedar diperbolehkan saja, namun kemudian tidak mengangkat hadas. Dan yang kuat adalah apa? Tayamum itu adalah al-mubih saja. Ya. Dengan tayamum seseorang diperbolehkan untuk sholat, diperbolehkan untuk membaca Quran. Namun tayamum tidak mengangkat hadas. Kenapa tayamum tidak mengangkat hadas? Buktinya, ya, orang tayamum kemudian tidak ada air, ya, kemudian tayamum, dia sholat, dia baca Quran, boleh atau tidak? Orang berhadas, ya, kemudian apa? Tidak ada air, kemudian dia bertayamum. Setelah tayamum boleh sholat, boleh baca Quran, diperbolehkan. Kenapa kok boleh sholat, boleh baca Quran? Apakah masih ada hadas yang melekat pada orang tersebut? Hadasnya masih ada enggak? Hadasnya masih ada.
namun diperbolehkan dengan tayamumnya itu, dan hadasnya belum keangkat. Kenapa? Dalilnya ketika kemudian datang hujan, ada air, maka orang tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk sholat, tidak diperbolehkan lagi untuk baca Quran. Dia harus berhenti dan dia harus bersuci kapanpun ia menemukan air. Ini artinya bahwasanya tayamum itu bukan mengangkat hadas, akan tapi dengan tayamum seseorang hanya diperbolehkan saja melakukan amalan yang tadinya dilarang. Paham ini ya? Maka adabnya ketika seorang mau membaca Quran, dia bersuci terlebih dahulu. Kalau tidak ada air, dia bertayamum. Kemudian Imam Nawawi di sini menyebutkan hukum orang yang istihadhah. Ya, apa itu istihadhah? Istihadhah adalah yang keluar terus darah penyakitnya. Ya. Yang masuk dalam hukum istihadhah ini juga adalah apa? Musalsilul baul. Orang yang kencingnya tidak terputus, atau disebut dengan daimul hadas. Orang yang mengeluarkan hadas terus menerus. Yang masuk dalam hukum istihadhah ini juga orang yang kentut terus menerus. Ya, setengah menit sekali kentut, bahkan 3 detik sekali kentut. Naudzubillah min dzalik. Wah, ini kemudian apa? Ya, bagaimana ini sholatnya? Ya, orang yang daimul hadas ini. Ya, ini darah istihadhahnya keluar terus. Ya. Maka kemudian orang yang istihadhah, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib sholat, dia boleh membaca Quran, dia wajib puasa. Orang yang istihadhah ini. Nah, Ustadz, lalu bagaimana dengan sholatnya? Ya. Orang yang istihadhah ini dia wajib sholat setiap kali hendak melaksanakan sholat wajib. Nah, kalau orang normal itu berwudu dia untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, setelah berwudu untuk melaksanakan sholat maghrib lah dia. Setelah sholat maghrib, dia qiraatul Quran dan lain sebagainya kan, beraktivitas, ya. Sampai datangnya waktu isya belum batal. Apakah dia wajib wudhu lagi untuk melaksanakan sholat isya? Enggak. Kenapa? Karena ya wudhunya itu selama dia tidak batal masih unlimited. Ya, unlimited itu enggak ada habisnya. Ya, kuotanya masih banyak terus. Gitu ya. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau pernah mengatakan, sungguh aku melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya. Kenapa? Karena belajar. Sholat isya, ya, sebelum sholat isya berwudhu, kemudian sholat isya. Selesai sholat isya belajar, sampai datangnya waktu subuh. Dan diantara pembatal wudhu adalah tidur lelap, batal. Ini berarti apa? Ya, Imam Abu Hanifah tidak tidur. Kemudian melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya. Nah, ini kalau orang normal seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang istihadhah ini? Darahnya keluar terus, najisnya keluar terus. Ya. Maka orang yang istihadhah ini tidak boleh berwudhu, tidak boleh sholat isya dengan wudhu maghrib, tidak boleh. Ya, misal sebelum sholat maghrib wudhu, selesai wudhu, kemudian sholat maghrib, masuk waktu isya, tidak wudhu lagi, kemudian sholat isya, maka tidak boleh. Apa yang harus dilakukan oleh daimul hadas ini? Dia wajib bersuci setiap kali masuk waktu sholat. Ya, setiap kali masuk waktu sholat. Maka kalau mau sholat maghrib bagaimana? Dia tidak boleh bersuci sebelum masuknya waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, adzan maghrib.
maka dia bersuci. Setelah dia bersuci harus langsung digunakan untuk sholat, ya, harus langsung digunakan untuk sholat, dan tidak boleh jeda, ya, kecuali apa, dengan aktivitas-aktivitas yang menuju untuk melaksanakan sholat itu. Contoh, ada orang yang istihadhah, ya, darah penyakit, ya, istihadhah itu orang yang daimul hadas, masuk waktu maghrib, kemudian apa, dia berwudu. Nah, setelah berwudu harusnya yang dilakukan apa, sholat maghrib. Tak apa-apa dia ganti pakaian dulu, ya, pakai kemudian mukena, kan gitu ya, misalnya mau ke musola yang dekat rumahnya misalnya, dia pakai mukena. Nah ini darahnya kan keluar terus itu, maka tidak mengapa, masuk ke masjid, ya, sholat sunnah, ya, setelah sholat sunnah nunggu di masjid itu sambil qiraatul Quran misalnya, nunggu iqomah, ya, kemudian apa, setelah iqomah dia sholat maghrib, selesai sholat maghrib dia sholat ba'diyah, maka boleh setelah sholat ba'diyah dia membaca Quran, ya, setelah ba'diyah dia membaca Quran. Setelah masuk waktu isya, haruskah dia berwudu lagi? Iya, setelah masuk isya dia harus berwudu lagi untuk melaksanakan sholat isya. Paham ini ya, terkait dengan istihadhah ya. Baik. Kemudian apa, orang yang istihadhah ini dia mau sholat di musola, namun belum adzan maghrib, adzan jam 6, kemudian dia berwudu jam 6 kurang 5 menit, selesai berwudu adzan, kemudian beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, sah atau tidak wudunya? Wudunya sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena belum masuk waktu sholat. Ini yang ngantuk-ngantuk, perhatikan ya, ini nanti di masyarakat akan temukan masalah seperti ini, karena belum masuk waktu sholat, maka wudunya itu kemudian apa, harus kalau sudah masuk waktu sholat. Kasus yang selanjutnya lagi, orang yang istihadhah masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, oh sudah, dia berwudu. Setelah berwudu dia ganti pakaian, ambil mukenanya, mau pergi ke musola, ada tukang bakso. Nah, sudahlah dia mampir dulu makan bakso 1 mangkok sambil nunggu iqomah. Selesai bakso 1 mangkok, alhamdulillah dia bayar tuh uang baksonya, kemudian iqomah, masuk ke masjid. Sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena terjeda dengan suatu aktivitas yang nggak ada kaitannya dengan sholat. Ini orang yang istihadhah datang berdua ini sama kawannya itu tadi, dengar adzan dia berwudu, mereka berdua wudu. Yang satu ini kemudian mampir beli bakso, yang kedua ini kemudian langsung pergi ke masjid, nunggu juga, nunggu iqomah juga. Tapi sambil nunggu iqomah, ya, orang tersebut berzikir, baca Quran, kemudian sholat. Sah nggak hukum sholat orang yang kedua ini? Sah. Kenapa? Karena masih dalam rangkaian sholat. Paham ini ya, terkait dengan istihadhah ya. Kemudian para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menyebutkan juga hukum membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub ya. Maka haram membaca dengan lafaz dan suara bagi baik 1 ayat maupun kurang dari 1 ayat bagi orang yang junub ya. Jadi apa, kalau orang yang junub itu ya, menurut Imam Nawawi ya, maka kemudian apa, beliau berpendapat tidak boleh, orang yang junub itu tidak boleh membaca Quran 1 ayat walaupun 1/4 ayat, tidak boleh, haram hukumnya.
Namun apa? Jika membaca dalam hati tanpa dilafalkan boleh. Bacanya dalam hati. Juga boleh melihat mushaf dengan mengingat-ingat ya dalam hati. Ini orang yang junub ya. Kalau baca dilafalkan nggak boleh, haram. Tapi kalau dalam hati boleh. Atau memandangi mushaf tapi tidak menyentuh mushaf. Dilihat terus diingat-ingat dalam hati boleh. Orang yang junub boleh berzikir dengan tasbih dan tahmid. Ya, subhanallah, alhamdulillah, ini maka diperbolehkan. Boleh melafalkan ayat Al-Quran bukan dengan maksud membaca ayatnya. Nah, itu orang yang junub boleh membaca Quran namun bukan dengan maksud membacanya. Ya. Lalu dengan maksud apa? Ya, dengan maksud berzikir maka diperbolehkan. Baca ayat kursi tapi niatnya untuk zikir pagi sore maka diperbolehkan. Kemudian boleh istirja, membaca doa naik kendaraan dan sebagainya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan ayat Quran toh. Ya, itu kan ayat Quran surat Al-Baqarah. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tapi kalau kemudian apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niatnya untuk membaca Quran tidak apa? Boleh. Kalau untuk istirja ada orang yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh atau enggak? Boleh, orang yang junub boleh. Kalau niatnya untuk istirja. Atau melafalkan ayat Al-Qur'an tapi niatnya bukan untuk membaca Quran itu tadi. Ya. Orang tersebut punya anak Yahya misalnya. Nyuruh Yahya ini beler kan ya. Supaya belajarnya sungguh-sungguh. Maka kemudian mengucapkan ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Wahai Yahya pelajari buku itu dengan sungguh-sungguh. Niatnya bukan untuk membaca ayat ini, tapi niatnya untuk apa? Ya, menyuruh anaknya Yahya ini untuk belajar sungguh-sungguh, maka diperbolehkan. Kemudian apa? Membaca doa sapu jagat ya, misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi niatnya bukan untuk qiraatul Quran. Niatnya ya untuk apa? Berdoa kepada Allah, maka diperbolehkan. Boleh membaca basmalah dan hamdalah dengan niat berzikir itu boleh. Ya, bismillah, ya, alhamdulillah untuk niat berzikir boleh. Boleh membaca ayat-ayat yang dinasakh. Apa itu ayat-ayat yang dinasakh? Ayat-ayat yang dinasakh itu ayat-ayat yang udah tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Seorang laki-laki tua yang sudah pernah menikah dan seorang wanita yang telah menikah berzina, farjumuhuma, maka kemudian apa? Rajamlah keduanya. Nah, ini ada ayat Quran ini. Tapi sudah tidak ada di dalam Al-Quran, sudah dinasakh. Ya, ini merupakan apa? Kalau kita pelajari usul fikih, ini merupakan ayat yang dinasakh tapi hukumnya masih ada. Ya, ayat yang sudah dinasakh tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Hukum rajam itu masih berlaku. Nah, ini terkait dengan hukum-hukum apa? Orang yang junub. Nah, Ustadz, sekarang bagaimana dengan haid? Ya, dengan hukum haid? Ya. Ada yang mengatakan hukum haid sama dengan hukum junub ini. Ya, dan mayoritas di madhab Syafi'iyah menyamakan hukum junub sama dengan hukum haid. Termasuk hadas besar dan hukumnya sama dengan haid. Ada yang mengatakan berbeda. Haid ya, itu di bawahnya junub. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan, apa hukumnya membaca Quran bagi orang yang haid? Ya, ada khilaf di kalangan fuqaha. Yang pertama, haram secara mutlak, tidak boleh. Yang pertama adalah haram, tidak boleh. Ya. Karena dalilnya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya, ya, tidak menyentuh Al-Quran ilal mutahharun kecuali orang-orang yang suci. Ya, sehingga kemudian apa? Orang yang haid tidak boleh.
madhab Zahiriyah ketika menafsirkan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang suci. Al mutahharun di sini bukan orang tapi al malaikah, yang artinya la yamassuhu, tidak disentuh Al-Qur'an itu di lauhil mahfudz sana ilal mutahharun, kecuali oleh para malaikat. Sehingga dalam madhab Zahiriyah ini ya tidak mengapa orang yang haid itu kemudian apa ya membaca Al-Qur'an ya, dan tidak mengapa orang yang haid itu menyentuh Al-Qur'an. Ini madhab Zahiriyah, nggak apa-apa menyentuh Quran, membaca Quran. Menurut madhab Al-Zahiriyah tidak mengapa ya. Namun para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan membaca Quran ini bagi orang-orang yang haid ya, kalau bisa kita membaca Qur'annya jangan diniatkan untuk ta'abbud, untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala, tidak ya. Akan tapi apa? Kita niatkan untuk berzikir, itu boleh. Orang yang haid baca ayat kursi boleh atau enggak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya ta'abudan untuk mendapatkan pahala, gimana mendapatkan pahala? Yaitu hadis tadi itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, barang siapa membaca satu ayat maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dilipat gandakan seperti yang semisal. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Ini yang dimaksud dengan ta'abudnya seperti ini. Orang haid baca ayat kursi supaya mendapatkan pahala setiap hurufnya. Ini tidak boleh. Tapi kalau kemudian apa, orang haid membaca ayat kursi untuk berzikir pagi dan sore, boleh atau tidak? Boleh. Nah begitu juga apa bagi para penghafal Quran ini. Ustadz haid bagaimana? Ya, maka kemudian apa? Ya, niatkan bacaan Quran Anda ini, bacaan Quran antuna itu bukan untuk ta'abbud, tapi kemudian apa? Niatkan untuk murojaah, niatkan untuk setoran saja, ya, karena itu kewajiban, kan gitu ya. Sebagaimana orang yang haid ini boleh membaca Al-Quran dengan niat untuk mengajarkan, jadi ustadzahnya itu boleh untuk mentalkin. Ya, waduh ini haid ini kan gini. Maka kemudian apa? Boleh ustadzahnya kemudian mentalkin, sini ya ukhti kan gitu ya. Saya bacakan, dengarkan ya. Saya bacakan, nanti kamu ikuti. Maka diperbolehkan bagi ustadzah ini walaupun dia haid, dia membaca Quran tapi niatnya bukan untuk ta'abbud, untuk mengajarkan, untuk mentalkin. Nah, maka ini diperbolehkan. Ya. Begitu juga santriwatinya boleh membaca Al-Quran walaupun dia sedang haid, tapi niatnya kemudian untuk apa? Untuk setoran, untuk ziyadah, untuk murojaah. Paham ini ya? Dan ini yang kita ambil ya di markas Abdullah bin Mubarak, santri-santriwati menggunakan madhab ini. Ya, karena repot juga nanti. Ya, lagi malas, ustadzah haid kan gitu ya. Ayo setoran, masih haid kan. Ya, kalau haid ini konsekuensinya kan nggak sholat. Maka sama kesantrian itu ya ada di markas Abdullah bin Mubarak itu adalah apa? Buku haid. Nah, jadi didata satu-satu. Si fulanah ini, oh haid ustadzah kan gitu. Ya sudah dicatat, betul nggak ini? Karena kalau haid itu kemudian siklusnya kemudian apa? Siklusnya kan ya tidak jauh-jauh sesuai dengan tanggalnya, kan gitu ya. Jangan kemudian haid, oh besok haid lagi. Ini namanya istihadah ini kan. Ya. Yang tadinya kemudian mau ngibulin kan gitu ya, karena nggak mau setoran kan, haid ustadzah, besok haid lagi kan gitu. Sudah ini kamu istihadah, nggak ada haid, berarti apa? Baca Quran terus menerus kan, repot. Ya, nah ini sehingga kemudian apa? Ini walaupun dia sedang haid maka diperbolehkan kemudian untuk membaca Al-Quran, untuk qiraatul Quran, tapi dengan niat bukan untuk ta'abbud. Ya. Gimana kalau di Sabilul Mukhlas ini? Kalau antuna sedang haid qiraatul Quran enggak?
Enggak. Hah? Iya, qiraatul Quran, setoran. Setoran juga. Iya. Mana pakai madhab apa antum? Madhab ngawur atau apa? Atau memang oh iya ini ada yang membolehkan seperti itu? Ya, maka boleh menggunakan madhab ini. Ya, jadi apa? Diperbolehkan kalau tidak diniatkan untuk ta'abud. Niatnya kemudian untuk setoran, niatnya kemudian untuk apa? Murojaah supaya tidak lupa. Ya, ini kalau yang haidnya 14 hari kan repot nih. Setiap bulan libur terus kan itu. Ya, nanti nggak selesai-selesai. Padahal waktunya terbatas 2 tahun. Mau ndak mau harus hengkang dari sabilul mukhlasin ini kan itu ya. Nah, itu ya. Baik, ini adab-adab membaca Al-Qur'an yaitu bersuci ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.